Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1653. Chapter 1653, Fierce Battle Against Ling Zichen. Ini karena dia akan meluncurkan serangan balik, tetapi tombak naga emas yang diluncurkan Tang Wulin dengan begitu santai dan anggun memotong setiap arah yang mungkin. Cacingan. Namun, Ling Zichen tetap percaya diri karena Meisha khususnya tidak mudah dihabisi. Dia menyilangkan tombak pendeknya di depan dadanya, memperlihatkan bagian tengah batangnya. Penglihatan Tang Wulin yang kuat memperhatikan bahwa ada titik cahaya di pusat kedua tombak pendek, sedikit lebih besar daripada yang ada di tubuhnya. Jika seseorang mendeskripsikan sisa titik cahaya seukuran biji wijen, maka sepasang bintik pada tombak pendek itu seukuran kacang kedelai. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Apakah kor sumber sirkulasi positif individu dibagi ke dalam peringkat yang berbeda juga? Pada saat berikutnya, dia menyaksikan dengan heran ketika dua tombak pendek mulai bersinar bersamaan. Cahaya ditembakkan dari dua inti di tombak. Pancaran itu tumpang tindih dan menyatu menjadi sinar merah muda yang mencapai Tang Wulin hampir seketika. Perasaan bahaya yang intens membuat rambut Tang Wulin berdiri tegak. Dia memanfaatkan wilayah spiritualnya hampir tanpa ragu-ragu. Sinar cahaya yang tiba di hadapannya berhenti seketika. Tampaknya itu telah dikembalikan ke momen sebelum ditembakkan. Kali ini, Tang Wulin bisa melihat lebih jelas. Inti sumber sirkulasi positif pada dua tombak pendek telah tumpang tindih dan menembakkan balok yang kira-kira setebal kedelai. Tampaknya tidak kuat, tetapi Tang Wulin dapat merasakan bahwa sinar ini mematikan. Bahkan, itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan pancaran ion berat yang Long Yuxue gunakan sebelumnya. Siluetnya berkilauan saat dia menjauh dari tempat aslinya. Sinar merah muda telah melesat melewati tubuhnya, tapi itu tidak menghilang segera setelah ditembakkan. Sebaliknya, itu menyapu secara horizontal menuju tubuh Tang Wulin seperti bilah cahaya. Tang Wulin tidak berani melambat sama sekali dan bereaksi terhadap situasi dalam sepersekian detik. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk memotong busur cahaya yang mengenai sinar merah muda. Ada suara gesekan yang menusuk dan ledakan keras. Tang Wulin merasakan kekuatan ledakan yang intens menyerang tubuhnya sekaligus. Seolah-olah palu raksasa muncul di hadapannya dan menabrak tubuhnya dengan kejam. 1. Apa itu tadi? Pertanyaan itu telah memasuki pikirannya saat dia menyaksikan dengan kaget. Pada saat berikutnya, dia telah terlempar oleh kekuatan ledakan. Di udara, dia mengayunkan tubuhnya untuk mengubah arahnya, langsung melepaskan diri dari area pemberantasan balok. Meisha merah muda berubah menjadi kilat sekali lagi. Sepasang tombak pendek menembakkan bentuk bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar Tang Wulin. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Meisha sucinya benar-benar terlalu cepat. Apalagi mampu melakukan banyak manuver luar biasa. Setelah terlibat dengannya beberapa kali, Tang Wulin telah memperhatikan bahwa unit inti sumber positif di tubuhnya tidak hanya menghasilkan energi. Masing-masing juga merupakan pendorong. Inti sumber inilah yang memungkinkan Meisha melakukan semua jenis gerakan di bawah kendali Ling Zichen. Tang Wulin merasa sulit membayangkan bahwa tubuh Ling Zichen mampu menahan dampak yang begitu kuat. Kekuatan Meisha ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Itu pasti bisa dianggap sebagai Meisha ilahi. Bahkan, itu bahkan bisa melampaui mekanisme dewa biasa. Namun, sifat kompetitif Tang Wulin dipicu pada saat ini. Apakah teknologi umat manusia benar-benar mampu mengalahkan kultivasi master jiwa yang melelahkan? Mungkin itu akan mungkin terjadi di masa depan, tetapi paling tidak, dia belum akan melakukannya. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan dan menembakkan ribuan bentuk bercahaya. Kesadaran tangguh Tang Wulin menyatu dengan kekuatan jiwa dan kekuatan inti naga. Kekuatan itu disalurkan ke tombak naga emas sehingga bisa menembakkan serangan briliannya. Cahaya merah jambu itu langsung dimakan. Sepertinya serangan Ling Zichen ditutupi oleh awan cahaya emas yang sangat besar. Kemudian, cahaya keemasan berubah menjadi dirinya sendiri dan mengkonsumsi pancaran merah jambu. Itu menyatu menjadi satu bentuk dan menuju ke arahnya. Itu adalah jari seribu menuduh. Tang Wulin telah menggunakan gerakan ini begitu sering sehingga dia menjadi sangat terbiasa dengannya. Itu sudah naluriah. Ini mungkin teknik tombak yang paling banyak dia habiskan untuk budidaya. Dia pernah dianggap sebagai dewa tombak di luar masanya.
Dewa Tombak Wulin telah mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak naga emasnya. Tidak peduli seberapa kuat Misha itu, keterampilan bertarungnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan master jiwa yang berpengalaman. Ling Zichen merasa serangannya telah jatuh ke dalam perangkap. Itu telah dikompresi dalam sepersekian detik, begitu cepat sehingga tekstur lengket muncul di Misha-nya. Dia bahkan tidak bisa mengelak jika dia mau. Apakah ini kekuatan master jiwa elit? Ling Zichen memikirkan hal ini, tetapi dia tidak berniat menyerah saat ini. Daya saingnya hampir setinggi mungkin secara manusiawi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan ketika dia dihadapkan oleh Tang Wulin? Dia mengangkat tombak pendek di tangan kanannya ke posisi horizontal. Sekali lagi, inti sumber sirkulasi positif di tengah tombak bersinar terang dan menembakkan aliran cahaya merah muda lainnya. Ada suara ledakan yang mengerikan, dan serangan 1000 jari menuduh berhenti sejenak. Mundurnya meledakkan tubuh Ling Zichen ke belakang. Saat dia terlempar, dia dengan cepat melemparkan tombak pendek di tangan kirinya. Ini sama dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Suaranya bergema di udara saat semua ini terjadi. Tang Wulin sangat terkejut. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata wanita gila ini. Energi yang meledak dari soskor pada tombak pendeknya sebelumnya benar-benar menakutkan. Jika inti sumber diledakkan, akan sulit untuk memperkirakan tingkat ledakan. Tang Wulin segera bersiap untuk itu. Ya, dia tidak mundur tetapi bersiap untuk pukulan itu. Dia tidak akan pernah membiarkan benda ini meledak di dalam Shrek Square. Shrek Square dilengkapi dengan pertahanan yang kuat, tetapi kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 hampir sama dengan serangan bertenaga penuh dari limit Douluo. Dia tidak tahu apakah tempat itu mampu menahannya. Puluhan siswa Shrek berada di lantai 2. Jika kecelakaan terjadi, dia akan disalahkan atas kerusakan Shrek. Bertahun-tahun yang lalu, Atlas Douluo mengorbankan hidupnya untuk melindungi mereka. Bagaimana dia bisa tersentak ketika dia dihadapkan pada serangan seperti itu kali ini? Dia menemukan bahwa dia sudah menyerbu ke arah tombak pendek hampir tanpa sadar. The Time Backtrack muncul sekali lagi. Tombak pendek itu dikembalikan ke saat ia baru saja meninggalkan tangan kanan Ling Zichen. Kemudian, Ling Zichen menyaksikan sesuatu yang merupakan pengalaman seumur hidup. Raungan naga yang dalam menggema di seluruh Shrek Square dan mengubah segala sesuatu di area itu menjadi emas dalam hitungan detik. Deretan emas merah besar muncul dari tanah. Rasanya seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan berani. Di bawah penyembunyian cahaya keemasan, tubuh Tang Wulin mulai tumbuh dan dia berubah menjadi naga emas raksasa. Cakar depannya dengan keras meraih tombak pendek itu dan memegangnya di genggamannya. Dia dengan cepat melingkarkan seluruh tubuhnya di sekitar seluruh tombak, membungkusnya dengan erat. Sementara itu, naga emas raksasa itu memutar tubuhnya setengah jalan untuk melepaskan ekornya yang panjang dan ramping. Pada saat itu, Ling Zichen merasa semangat dan keinginannya telah membeku sepenuhnya. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan tidak mengendalikan Misha sucinya. Kemudian, dia menyaksikan ekor naga emas raksasa itu mengayun ke arahnya dan memukul tubuhnya dengan kejam. Misha merah muda dikirim terbang seperti peluru meriam dan menabrak perisai pelindung di kejauhan. Tang Wulin, dalam bentuk avatar Raja Naga Emasnya, menutup sayapnya di sekitar tombak pendek, menjaganya dengan kuat di bagian dalam tubuhnya. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan yang bisa menyaingi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ledakan. Saat Ling Zichen menabrak dinding, lingkaran cahaya merah menyebar keluar. Para siswa di lantai 2 telah menyaksikan semuanya. Mereka tidak dapat mendengar suara Ling Zichen, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat ketika Tang Wulin mengubah dirinya menjadi naga emas dan mencambuk Ling Zichen saat dia memutar tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 1654 Chapter 1654, I give myself quite a scare for being too crazy. Hampir setiap siswa merasa darah mereka mendidih dengan antusiasme yang benar, terutama ketika mereka menyaksikan pancaran emas merah naik disertai dengan pola naga emas merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari area luas di dalam kolisem. Seperti inilah seharusnya seseorang dengan kemampuan luar biasa. Transformasi Master Pavilion benar-benar luar biasa. Yi Zichen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Aku akan membuat diriku kuat juga. Akan datang suatu hari ketika aku akan menjadi sekuat Master Pavilion. Ini adalah kekuatan dari para Master Jiwa. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuh Tang Wulin sepenuhnya dimobilisasi.
Bahkan kekuatan spiritualnya telah terbentuk menjadi perisai pelindung kecil yang kental di dadanya untuk mengelilingi tombak pendek sepenuhnya. Dragon air menutupi setiap sisiknya. Armor pertempuran 3 katanya juga sepenuhnya dilepaskan dan bahkan Blood Golden Dragon domainnya juga ikut bermain. Dengan basis kultivasinya, dia pasti mampu mengatasi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Namun, itu jika dia menerima pukulan dari depan dan tidak mencoba menahan ledakan dengan tubuhnya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang akan meledak dari tombak pendek di lengannya, tapi tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan itu saat ini. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melindungi Shrek dengan segala cara. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk mempersiapkan ledakan itu. Dia bersiap untuk mengantisipasi, tetapi ledakan tidak pernah datang. Tombak pendek itu sepertinya telah kehilangan energinya. Itu tergeletak di lengannya dengan tenang dengan hanya kilau samar dari inti sumber sirkulasi positifnya yang tersisa. Itu tidak meledak. Jadi kamu benar-benar mengira aku orang gila, ya? Kamu bodoh. Suara mengejek terdengar dari kejauhan. Misha merah jambu itu sudah berusaha bangkit. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa daya tahan Misha-nya juga sangat mengejutkan. Sejauh yang dia tahu, dia tampaknya tidak mengalami kesulitan untuk bangun. Jelas bahwa dia sama sekali tidak terluka oleh serangan Tang Wulin. Tang Wulin merasa lega. Ada kilauan bersinar saat dia berubah kembali menjadi bentuk manusia sekali lagi. Kamu benar-benar tidak gila. Dia tidak bisa menahan teriakan marah. Ling Zichen mengangkat bahu. Saya hanya mencoba menipu Anda agar mengubah langkah Anda. Siapa yang tahu Anda akan mengalami reaksi dramatis. 2. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tang Wulin ingin memukuli seorang wanita. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa dengan kejam menamparnya. Baik. Sekian untuk hari ini. Saya tidak bisa mengalahkan Anda. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya sebelumnya. Fluktuasi energi yang dipancarkan tubuh Anda dalam sepersekian detik itu sudah melampaui beban biasa saya sebanyak 5 kali lipat. Aku bukan tandinganmu. Tentu saja, itu hanya jika saya berada di bawah beban biasa. Tang Wulin dengan cepat mengendalikan emosinya setelah momen shock dan amarah. Dia berbicara dengan dingin. Lalu bagaimana jika itu bukan beban biasa? Ling Zichen mendengus dingin. Aku bisa meledakkanmu dengan ledakan yang sama. Apa kau percaya itu? Bukan saya. Jika Anda bukan seorang wanita, Tang Wulin mengangkat tangannya dan melemparkan tombak pendek ke Ling Zichen. Inti sumber sirkulasi positif pada tombak pendek berkilauan sejenak. Turunnya lambat dan terkendali saat mendarat dengan mulus di tangannya. Sebaiknya kamu percaya. Kadang-kadang saya menjadi sangat gila, saya bahkan membuat diri saya ketakutan. Sekarang, saya pikir saya memenuhi syarat untuk membantu Anda menyelesaikan operasi, ya. Ling Zichen mencabut sepasang tombak pendeknya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi tombak itu sepertinya telah menyatu tepat ke tubuhnya. 2. Tang Wulin berkata, tentu, tapi aku punya syarat. Silakan, kata Ling Zichen. Tang Wulin berbicara, kamu harus mematuhi perintah saya. Jangan mengambil tindakan sombong apapun sendirian kapanpun. Jika tidak, Anda tidak diizinkan untuk bergabung. Tentu, selama itu masuk akal. Untuk beberapa alasan, ilmuwan wanita gila itu tiba-tiba tampak lebih santai. Tang Wulin tidak menyangka dia akan setuju dengan begitu cepat dan mudah. Dia merasa sangat heran sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Saya selalu menepati janji. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan, jawab Ling Zichen dengan arogan. Kalau begitu itu yang terbaik. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin mencabut armor pertempuran dan domain naga emas darah. Dia berjalan kembali ke Shrek Square dengan langkah panjang. Pertempuran di antara mereka sebenarnya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Meskipun demikian, periode sesaat ini telah membuat para siswa kewalahan menyaksikan pertarungan dari lantai 2. Perisai pelindung itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi di arena, tetapi mereka menemukan bahwa merasakan kesadaran yang ditunjukkan oleh kedua lawan itu sangat menakjubkan. Orang yang paling memahami proses pertempuran tidak lain adalah Luo Guixing. Luo Guixing dapat dengan jelas mengatakan bahwa armor merah muda itu jelas bukan armor pertempuran karena tidak memiliki karakteristik yang sama. Lawan wanita bereaksi terhadap serangan Tang Wulin yang tak terhentikan dengan energi yang luar biasa, tetapi dia tidak menggabungkan jiwa bela dirinya dan kekuatan jiwanya ke dalam baju besi pertempurannya.
Mungkinkah itu Misha? Bagaimana bisa sebuah Misha menjadi sangat kuat ketika dia sangat kecil? Luo Guixing tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya tentang ini. Dia merasa adegan terakhir agak aneh karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Apapun masalahnya, pertempuran telah berakhir. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengakui bahwa itu adalah pelajaran yang sangat hidup bagi para siswa muda. Luo Guixing tidak perlu bertanya karena dia tahu bahwa mereka sangat terkejut hanya dengan melihat mata para siswa. Selain itu, semangat mereka juga sangat didukung. Tepuk-tepuk-tepuk, dia bertepuk tangan untuk mengalihkan perhatian murid-muridnya. Baiklah, saya tidak akan bertanya tentang apa yang Anda pikirkan tentang pertempuran itu karena saya ingin Anda menyampaikan ide-ide Anda kepada saya dengan penampilan Anda selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki arena. Untuk babak pertama, Skuadron 1 versus Skuadron 2. Tunjukkan kemampuan Anda. Jika Anda ingin menjadi Feng Hao Douluo seperti Master Pavilion, satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan tekad dan kerja keras yang sangat lama. Tang Wulin berjalan dengan langkah panjang di depan Ling Zichen. Dia belum menarik mesyanya, tapi dia mengikuti di belakangnya dengan tenang. Saat dia melihat sosoknya yang tinggi dan langsing di depannya, dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang manusia sebenarnya mampu memancarkan energi yang begitu menakutkan dengan hanya mengandalkan tubuhnya sendiri. Pria ini memang master armor pertempuran yang perkasa. Dia mengandalkan mechanya, yang mungkin merupakan satu-satunya dari jenisnya di dunia. Karena inilah dia bisa menjadi begitu tangguh. Jadi, apa yang dia andalkan? Itu adalah kultivasinya yang intens. Ling Zichen bukan orang yang santai, tentu saja. Jika ada orang lain yang menuntut agar dia mematuhi perintah mereka, mungkin dia akan menamparkan mereka dengan keras. Namun demikian, dia telah setuju untuk diperintahkan oleh pria ini dengan cara yang sangat patuh. Ini karena dia tidak melupakan reaksinya ketika dia menyebutkan bahwa tombak pendeknya dilengkapi dengan kekuatan ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia tidak menghindar atau mundur, tapi dia melakukan level terbaiknya untuk menggunakan tubuhnya untuk menahan tombak pendek. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menahan daya ledak yang mungkin bisa menimbulkan bencana. Ling Zichen tidak akan pernah berharap bahwa manusia biasa atau tubuh master armor pertempuran akan mampu menahan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia berasumsi bahwa pria di hadapannya tidak mampu melakukannya juga, namun dia telah mencoba semua hal yang sama. Pada saat itu, meskipun temperamennya sangat tegas, bahkan mungkin sedikit histeris, dia sangat terkejut dengan tindakannya. Dia menjaga segala sesuatu di sekitarnya. Dia mencoba melindungi akademi. Pengabdian macam apa yang cukup untuk mendorong seseorang menukar hidupnya dengan orang lain? Apakah dia sangat mencintai akademi, sama seperti dia menyukai penelitiannya? Sepertinya pria yang cukup tampan ini bukanlah banci, ya. Keduanya berjalan kembali ke ruang resepsi dalam antrean. Dengan menekan sebuah tombol, mesia tersebut dilepas dan menghilang tanpa suara. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia melakukannya secara khusus meskipun kekuatan spiritualnya mengesankan. Ini bukanlah armor tempur, tapi sebuah mesia. Itu lenyap seperti telah menyatu ke dalam tubuhnya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Soul Land 3 Chapter 1655. Chapter 1655, The Mad Scientist. Kamu pasti sangat penasaran, kan? Tidak apa-apa jika aku memberitahumu. Kor sumber sirkulasi positif itu telah ditanamkan ke dalam tubuh saya. Akibatnya, mesia saya memiliki beberapa kesamaan dengan baju besi tempur Anda. Hanya dengan melakukan ini, itu sesuai dengan keinginan saya, kata Ling Zichen dengan santai. Otot-otot di wajah Tang Wulin tanpa sadar mengejang sejenak. Dia tidak bisa menahannya karena wanita ini benar-benar orang gila. Dia telah mengalami kekuatan inti sumber sirkulasi positif sebelumnya. Kekuatan kasarnya sendiri tidak bisa menahan kemampuan menyerang dari sepasang tombak pendeknya. Dia sebenarnya telah menanamkan semua inti energi yang sangat besar ini ke dalam tubuhnya. Orang hanya bisa membayangkan hasilnya jika mereka menjadi tidak stabil. Wanita ini benar-benar tidak menghargai hidupnya. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa jika Anda ingin menganggap saya sebagai mesin. Penelitian jauh lebih penting daripada tubuh manusia. Jika saya dapat mengganti kekuatan hidup saya dengan inti sumber sirkulasi positif, saya mungkin bisa menjadi abadi dan hidup lebih lama dari Anda. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berkata, saya pikir Anda cukup cocok dengan tempat kami di sini. Menilai dari kejahatan murni, kamu lebih kuat dariku. Entah kenapa, dia mulai mengagumi wanita ini.
Dia adalah seseorang yang cukup gila untuk memasukkan semua yang dia miliki ke dalam penelitian ilmiahnya. Apakah itu tidak mengaguminya? Tidak heran kedua limit Douluo terdengar sangat tidak berdaya ketika mereka mendiskusikannya. Apakah dia tidak menawarkan semua yang dia miliki untuk penelitian Sekte Tang? Karena Anda diizinkan untuk bergabung dengan misi, apakah Anda memiliki saran yang berguna untuk kami sekarang? Tang Wulin bertanya pada Ling Zichen. Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, ini sangat sederhana. Bawa saya ke surga abadi dan saya pasti akan memiliki cara untuk mengambilnya kembali. Namun, Anda harus menyerahkannya kepada saya untuk penelitian saya setelah diperoleh. Pembuluh darah di dahi Tang Wulin berdenyut sejenak. Saya dapat memberikannya kepada Anda untuk penelitian Anda jika Anda dapat menjamin keamanannya. Ling Zichen berkata dengan sikap yang sedikit tidak sabar, baiklah, tidak perlu cerewet. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin mati? Saya masih ingin melakukan penelitian beberapa tahun lagi. Aku akan berhati-hati. Tang Wulin berkata, baiklah. Anda bisa tinggal di akademi untuk sementara. Saya akan meminta Anda untuk bergabung dalam operasi ketika kita selesai mengatur rencananya. Jawab Ling Zichen. Namun, tatapannya membuatnya jelas bahwa dia sudah terganggu oleh hal lain. Tang Wulin tidak berniat mencari tahu apa yang ada di pikirannya. Logika orang gila tidak akan pernah sama dengan orang biasa. Bertahun-tahun yang lalu, gurunya Feng Wuyu dikenal sebagai orang tua yang gila. Namun, gurunya adalah orang yang sederhana dan biasa dibandingkan dengan tingkat kegilaan Ling Zichen. Jika dia punya pilihan, Tang Wulin tidak ingin menahannya di akademi karena Lord yang tahu kapan dia akan menyebabkan ledakan besar lagi. Setelah mengalokasikan kamar untuk Ling Zichen dan akhirnya mengirim wanita gila itu pergi, Tang Wulin merasa lega. Menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya lebih melelahkan daripada diledakkan berulang kali oleh bencana alam. Tang Wulin masih tidak meragukan bahwa tombak pendeknya benar-benar dilengkapi dengan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Hanya saja dia tidak meledakkannya pada saat itu. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Segera, panggilan itu dijawab dan dia mendengar suara Zhang Xin. Wulin. Yang mulia, bagaimana kabar Anda? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin berbicara, ini sangat normal, semua hal dipertimbangkan. Situasinya sangat mirip dengan yang kami prediksi. Federasi telah mengusulkan agar Sekte Tang kami bergabung dalam perang secara langsung. Mereka ingin kami memasok senjata ke armada federal dengan harga lebih rendah. Kami juga telah diminta untuk ambil bagian dalam perang, setidaknya kami berdua. Mereka juga meminta agar Sekte Tang menyediakan setidaknya 300 Master Mesha. Setelah perang berakhir, permohonan kita untuk memulihkan reputasi kita akan diberikan. Cao Dezi sudah setuju. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita mencari tahu lokasi surga abadi, tentunya. Mereka menolak memberitahu kami tentang detail spesifik dari operasi militer kali ini. Kami hanya diperbolehkan kembali untuk mempersiapkan tenaga kami dan menunggu pemberitahuan pertemuan. Tang Wulin berkata, mereka melakukan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kami. Apakah Anda berhasil menemukan petunjuk? Zhang Xin berkata, saya punya beberapa. Saat ini, saya pada dasarnya dapat mengonfirmasi bahwa tentara Dewa Laut akan bertanggung jawab untuk memberikan surga abadi. Belum ada detail tentang lokasi spesifiknya, tetapi seharusnya di kota Mingdu. Kami juga memiliki satelit rahasia kami sendiri. Kami dapat mendeteksi mobilisasi pasukan sisik besar sekaligus. Namun, kami pikir Federasi mungkin bisa menggunakan beberapa metode rahasia untuk memberikan surga abadi. Bahkan, ada kemungkinan surga abadi tidak akan dimanfaatkan dan hanya dimaksudkan sebagai gangguan. Ini akan mempersulit operasi Anda karena kami kekurangan informasi mendetail. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam setelah mendengarkan kata-kata Zhang Xin. Itu benar-benar masalah terbesar yang ada. Tanpa kecerdasan yang tepat, bagaimana mereka bisa membentuk strategi untuk misi mereka? Apakah gadis kecil itu telah datang ke sisimu? Tanya Zhang Xin. Secara alami, Tang Wulin sangat menyadari siapa yang dimaksud Zhang Xin. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Yang mulia, Anda benar-benar telah memberi saya satu kacang keras untuk dipecahkan, ya. Dia hanya orang gila. Apalagi, ini kasus yang parah. Hahaha. Zhang Xin tidak bisa menahan tawa. Wulin, jangan lupa bahwa Anda adalah Master Sekte Tang. Kami sudah tua, jadi Sekte Tang akan membutuhkan dukungan Anda di masa depan. Gadis kecil Zichen sedikit gila, tetapi dia adalah pilar sebenarnya dari Departemen Penelitian Sekte Tang kami.
Oh iya, dia belum punya keturunan. Jika Anda mau, Anda juga bisa membantunya. Saya yakin dia bersedia mengambil gen Anda. Tang Wulin bingung. Seandainya Zhang Xin bukan senior, dia akan mengumpat dengan buruk. Yang mulia, dia adalah bom waktu dalam bentuk manusia. Apa kau tidak mengkhawatirkannya? Zhang Xin tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan suara yang dalam, Wulin, aku tahu kamu tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Zichen adalah gadis yang baik. Dia memiliki hati yang baik dan dia menyukai penelitian. Apa menurutmu dia ingin seperti ini? Tidak juga. Ada beberapa masalah dengan pusat penelitian selama salah satu proyek. Setiap inti sumber sirkulasi positif mulai beresonansi satu sama lain dan tampaknya mereka akan meledak. Jika bencana seperti itu terjadi pada saat itu, kerugian sekte Tang kami bahkan akan melampaui bencana besar. Semua peneliti kami akan binasa. Tapi dialah yang menghentikannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menanggung beban semua inti. Dia menghubungkan muatan bioelektriknya ke semua inti sumber sirkulasi positif. Ya, dia tidak lagi seperti yang Anda sebut manusia sekarang. Namun, Anda harus ingat bahwa keputusannya pada saat itu menyelamatkan ribuan peneliti ilmiah dari Sekte Tang. Zichen adalah pemimpin sejati dari pusat penelitian ilmiah Sekte Tang dan bukan orang lain. Di pusat penelitian kami, sejauh mana pengaruh, otoritas, rasa hormat, dan dukungannya dari orang lain telah melampaui kami. Semua yang dia lakukan adalah untuk Sekte Tang. Ini adalah sesuatu yang harus dikatakan. Dia adalah pahlawan Sekte Tang. Guncangan yang membuat kulit kepalanya mate rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin mengerucutkan bibirnya tanpa sadar. Bayangan ilmuwan wanita gila itu muncul di benaknya sekali lagi. Dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Zhang Xin, tentu saja. Pada saat itu, dia merasakan semburan rasa malu yang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia adalah seorang gadis muda yang ramping di masa lalu. Setelah ditanamkan dengan inti sumber sirkulasi positif, sosoknya mengalami transformasi besar-besaran. Stimulasi muatan bioelektriknya sangat mempengaruhinya. Menurut perhitungan kami, sangat mungkin dia tidak akan hidup melewati usia 50 tahun. Ini karena terlalu banyak kekuatan hidupnya yang dikonsumsi selama proses penyatuan dengan inti sirkulasi positif. Pada titik ini, kata-kata Zhang Xin dipenuhi dengan simpati dan belas kasihan. Tang Wulin bertanya, bisakah kekuatan hidup diisi kembali? Pohon kehidupan kuno dapat. Soul Land 3 Chapter 1656. Chapter 1656, Elder Long Gets into Action. Zhang Xin menyela pertanyaannya. Itu tidak mungkin. Muatan bioelektriknya telah sepenuhnya menyatu dengan ribuan unit inti sumber sirkulasi positif. Segera setelah ada perubahan pada muatannya, itu akan segera mengakibatkan tubuhnya meledak. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mengubah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah dia membuat lompatan kuantum dalam penelitiannya. Semua yang dikatakan Ling Zichen sebelumnya bergema di benak Tang Wulin. Dia telah menyebutkan bahwa jika dia bisa membuat terobosan suatu hari nanti, dia bahkan bisa hidup selamanya. Setiap manusia takut mati, tidak terkecuali dia. Dia merindukan hidup dan mengantisipasi bahwa dia bisa hidup lebih lama. Namun, dia masih mengorbankan dirinya untuk Sekte Tang tanpa berbalik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang mulia, saya mengerti sekarang. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik untuk Sekte Tang. Kalau begitu bagus. Buat dia lebih lucu. Tentu saja, Anda harus segera menghentikannya ketika dia menjadi terlalu gila, kata Zhang Xin bercanda. Dia terlalu gila. Tapi bagaimana jika aku merasa dia terlalu gila sepanjang waktu? Tang Wulin menggerutu pada dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain menunggu setelah ini. Dia akan menunggu lebih banyak informasi untuk dikumpulkan sebelum dia membuat prediksi. Dia tidak akan pernah bertindak gegabah sebelum dia bisa menentukan target secara eksplisit, tentu saja. Dia menunggu dengan cara seperti itu selama setengah bulan. Militer federal telah mulai sering melakukan mobilisasi dalam waktu itu, termasuk segala macam sumber daya. Tampak jelas bahwa perang akan datang. Namun, masih belum ada informasi terkait surga abadi. Faktanya, bahkan tentara Dewa Laut belum diaktifkan, tetapi tetap ditempatkan di Mingdu. The Asmara Douluo dan Herles Douluo telah dikirim kembali dari Parlemen Federal. Mereka hanya disuruh mempersiapkan Sekte Tang untuk ambil bagian dalam perang kapan saja. Mereka tidak diberi informasi tambahan.
Jelas bahwa Federasi masih tidak mempercayai Sekte Tang tetapi hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan Sekte Tang sebagai kaki tangan dalam perang ini. Selain itu, Sekte Tang tidak diizinkan untuk campur tangan. Sekolah di Akademi Shrek berada di jalur yang benar. Kualitas angkatan siswa ini cukup mengesankan dan mereka juga pekerja keras. Meskipun mayoritas gurunya baru, namun mereka semua memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, pembangunan-bangunan di sekitar Danau Dewa Laut telah dimulai. Semuanya tumbuh setiap hari. Bahkan lebih memuaskan bahwa lingkungan di Danau Dewa Laut meningkat di bawah pengaruh diam pohon kehidupan kuno yang dibangkitkan. Tumbuhan mirip ganggang sudah mulai tumbuh di dasar danau. Ketika lingkungan telah pulih dan energi kehancuran dari masa lalu telah memudar, mereka dapat mulai membawa lebih banyak bentuk kehidupan untuk memperkuat ekologi di dalam Danau Dewa Laut lebih jauh. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa membangun pintu masuk ke 7 abis suci jelas merupakan pilihan yang tepat. Seven Holy Abyss tidak hanya menjadi bagian dari Akademi Shrek, tetapi yang lebih penting, kehadirannya telah mempercepat kerusakan energi penghancuran di Sea God Lake. 7 iblis tua memaksa kekuatan penghancur di dalam 7 jurang suci untuk menyerap energi kehancuran di danau sehingga plain kecil itu bisa distabilkan. Ini untuk mengatasi masalah pohon kehidupan kuno, jadi situasinya bisa digambarkan saling menguntungkan. 7 iblis tua hanya akan berperilaku ketika mereka menghadapi pohon kehidupan kuno. Bagaimanapun, itu adalah life seed dari seluruh plain, jadi mereka mencoba untuk mendukungnya. Akademi Roh juga telah memulai pengajaran mereka yang biasa. Pagoda jiwa telah tenang sementara karena perang yang akan datang. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Namun, Tang Wulin dapat memastikan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah pada kesepian dengan mudah. Hanya saja mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. Seminggu lagi berlalu, dan Tang Wulin akhirnya menerima kabar bahwa tentara Dewa Laut telah diaktifkan. Itu akan maju menuju armada Northsea. Tentara Dewa Laut berukuran sangat besar sehingga memobilisasi itu tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Menilai dari kondisi lalu lintas, hanya butuh waktu paling lama 1 minggu bagi seluruh tentara Dewa Laut untuk tiba di lokasi armada Laut Utara. Di sisi lain, kontingen pasukan utama juga sedang menuju ke arah itu. Setelah pertemuan selesai, perang bisa dilakukan kapan saja. Aku harus bertindak sekarang. Kamu bisa pergi lusa, kata Long Yeiwei dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Tang Wulin. Dia baru saja melapor padanya. Tang Wulin tertegun sejenak, tidak banyak waktu tersisa saat ini. Akan lebih sulit untuk menangani situasi jika prosesnya tertunda selama 2 hari lagi. Long Yeiwei berkata, aku akan pergi jalan-jalan dulu. Tunggu sampai kamu mendengar kabar dariku. Elder Long akan pergi. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan heran. Di sisi lain, Long Yeiwei tampaknya mengalami banyak kesulitan saat membuat keputusan ini. Tang Wulin bisa melihat segala macam emosi yang rumit di matanya yang indah. Secara alami, Tang Wulin dapat mengetahui sifat kunjungannya. Elder Long, kamu. Long Yeiwei melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara lagi. Dia tersenyum. Aku sudah memikirkan ini. Kebangkitan Akademi dan kebangkitan Sekte Tang tidak bisa hanya bergantung pada upaya orang-orang yang lebih mudah. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa Anda hindari. Saya sudah menghindari ini dan menguncinya untuk waktu yang sangat lama. Baik, tunggu sampai kamu mendengar kabar dariku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menghilang ke udara tanpa menunggu jawaban Tang Wulin. Tang Wulin melihat ke tempat Elder Long menghilang. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Benar-benar ada kelangkaan informasi yang berkaitan dengan surga abadi. Elder Long menyadari hal itu, tentu saja, dan dia bahkan lebih sadar bahwa peluang keberhasilan misi mereka pasti rendah. Akibatnya, dia membuat keputusan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Untuk Shrek, Elder Long bahkan rela melepaskan kehormatannya yang paling dia hargai. Generasi tua dari Shrek layak untuk dikagumi. Pasukan Dewa Laut akan bergerak melalui jalur darat kali ini. Ternyata transportasi melalui jalur ini tidak semudah jalur laut. Namun, transportasi darat yang dimodernisasi jauh lebih sederhana dan lebih mudah karena keberadaan kereta jiwa. Perangkat sisik besar telah diangkut melalui jalur laut dan tiba di Korps Angkatan Darat Laut Utara sebelumnya. Item yang dipindahkan melalui darat akan mencapai Sea God Army dan menuju ke Northsea Fleet. Kargo ini adalah semua peralatan militer canggih bersama dengan sekitar 80% tentara dari tentara Dewa Laut. Untuk itu, Federasi sengaja menetapkan rute kereta api khusus untuk tentara Dewa Laut.
Ada total 30 kereta khusus yang ditugaskan untuk mengangkut semua tenaga dan material. The Boundless Sea Douluo adalah di antara gelombang terakhir tentara yang pergi. Dia naik kereta ke-27 dan duduk di mobil mewahnya. Matanya tertuju pada pemandangan yang terbang melewati jendela. Setelah memasuki peringkat Quasigot, basis kultivasinya tidak lagi membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dia telah membentuk sirkuitnya sendiri di dalam tubuhnya dan juga antara surga dan bumi. Secara alami, basis kultivasinya stabil. Paling tidak ada yang berubah sebelum dia meninggal. Tidak mungkin baginya untuk memiliki terobosan lain karena keterbatasan yang ditimbulkan oleh tidak adanya alam ilahi. Dia sudah semakin tua, jadi dia sangat sadar bahwa tidak ada harapan untuk naik ke alam dewa lagi. Jumlah tanamannya jauh lebih sedikit dibandingkan ketika dia masih muda. Dia bisa melihat gedung-gedung tinggi dari jendela. Ada banyak hutan baja dan besi sementara warna hijau asli jarang terlihat akhir-akhir ini. Chen Xinji menghela nafas dalam hati. Alasan mengapa Federasi terburu-buru menjarah sumber daya tampaknya adalah penemuan bahwa kekuatan kehidupan planet semakin menipis. Sumber daya dalam jumlah besar diperlukan untuk penelitian guna membuka jalan menuju kosmos sesegera mungkin. Sudah ada 3 batch kapal eksplorasi yang dikirim pada saat ini. Gelombang pertama tidak pernah kembali sementara gelombang kedua menemukan beberapa planet terdekat dan bahkan berhasil membawa kembali beberapa sampel. Meskipun mereka belum menemukan tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup umat manusia, setidaknya melihat eksplorasi ruang angkasa telah menempatkan mereka di jalur yang benar. Karena bintang Douluo dapat menopang keberadaan umat manusia, mengapa tidak ada planet lain yang serupa di dekatnya? Alhasil, selama ini dia sangat mendukung penelitian ini. Meski demikian, ia juga sadar betul bahwa menjelajah luar angkasa tentu bukan hal yang mudah. Federasi juga mulai memusatkan perhatian mereka pada perbaikan lingkungan. Bintang Douluo harus bertahan setidaknya sampai eksplorasi ruang angkasa mereka membuahkan hasil. Jika tidak, umat manusia pada akhirnya harus menghadapi malapetaka sendiri. Karena itu, penelitian tentang produksi energi menggunakan logam langka telah berhenti selama bertahun-tahun. Beberapa penelitian tentang masalah ini yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah dihentikan juga. Meskipun demikian, lingkungan terus mengalami penurunan seperti sebelumnya.